Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading ya. Seperti biasa, temanya kali ini adalah apa aja sih hal yang membuat dirimu tuh menarik ya. Menarik di mata dia, menarik di mata orang lain, dan menarik di mata siapapun lah ya. Pokoknya kayak gitu. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Masih available promo 3 question 100 ribu rupiah sampai akhir bulan ini aja. Oke. Itu aja deh kayaknya ya. Kita langsung mulai aja ya. Yang membuat dirimu menarik. Kamu tuh ada sisi misteriusnya ya. Ada sisi misteriusnya, kadang ada sisi cueknya juga. Entah bikin orang menarik atau bikin orang penasaran sama kamu. Tapi banyak juga dari kalian tuh berjiwa besar. Berjiwa besar tuh apa sih, kayak ya bisa menerima keadaan, terus kayak ikhlas, legowo, sabar gitu kan. Itu berjiwa besar ya. Jadi apapun keadaannya, faktanya, apapun yang terjadi bisa menerima gitu ya. Aku lihat di sini juga banyak orang-orang yang ngerasa apa ya, hadirnya kamu tuh ya dalam hidup mereka tuh jadi lebih berwarna, lebih hidup lagi. Kamu juga orangnya mandiri, bukan tipe-tipe yang nyusahin, bukan tipe-tipe yang ngerepotin. Ya, sebagian dari kalian tipe-tipe yang bisa ngerjain apa aja sendiri. Apa ya, kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri, entah cari uang, entah ngerjain apa-apa sendiri. Pokoknya kamu bisa sendiri deh. Menarik ya menurut orang lain. Kadang kamu tuh ada sisi ini apa, kayak cool, orangnya dingin. Jadi orang tuh kayak pengen tahu gitu ya tentang kamu. Dan aku lihat banyak juga ya, karena kamu menarik ya orang jadi pengen deket sama kamu, jadi mendekat. Atau kamu tuh apa ya, orang tuh kayak gampang aja gitu buat deket sama kamu. Kayak kamu tuh punya magnet yang bisa menarik orang. Kayak gampang orang buat tertarik sama kamu, buat deket sama kamu. Kadang kamu suka menutup diri juga. Mungkin ya menutup diri kamu itu yang bikin orang jadi pengen tahu tentang kamu, kepo sama kamu. Dan kamu orangnya tuh gak asal-asalan. Maksudnya tuh gak asal-asalan ya, mikirin orang lain, mikirin perasaan orang. Gak mau orang tersakiti, tersinggung karena kamu. Kamu juga ada beberapa nih sifat kamu tuh yang kayak anak rumahan. Iya, anak rumahan. Jadi maksudnya tuh bukan tipe-tipe yang kelayapan terus, pergi-pergi terus, kemana ayo, kesini ayo. Enggak, kamu tuh ada sisi anak rumahannya. Kan biasanya ya kalau cowok-cowok tuh suka sama cewek-cewek anak rumahan. Tapi bisa diajak bergaul juga gitu. Jadi enggak yang gaul banget, tapi ada sisi yang apa ya, anak rumahan gitu ya. Ngerti gak sih? Ngerti lah ya. Kamu tahu apa yang kau mau. Kamu tahu goals kamu, tujuan hidup kamu. Kamu tuh ada sisi ininya juga ya, pemberani. Jadi kalau misalnya kamu gak suka terhadap sesuatu, kamu ngomong. Kamu gak suka, kamu hadapi. Kamu gak suka sama orang, kamu bilang gitu. Pokoknya ada sisi beraninya deh. Pembawaan kamu juga tenang orangnya. Bukan yang pecicilan, gerasa kerusuk, bukan yang apa ya, bukan yang nggak bisa diem gitu. Kalau cowok-cowok sih ya rata-rata tuh sukanya cewek yang kayak gitu ya, yang tenang, dewasa, kalem, sabar. Sabarnya kamu juga tanpa batas nih kayaknya, kelihatannya penyabar.
minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, musim berganti tetap aja sabar gitu ya. Diapain tetap aja sabar. Mungkin kamu juga gampang beradaptasi. Kamu bisa berubah-ubah sesuai di mana kamu berada ya. Di geng A kamu kayak gini, di geng B kamu kayak gini. Orang ngeliat kamu itu selalu beruntung. Ada hal-hal yang mungkin ya, apapun yang kamu lakuin, beberapa hal beruntung. Dan mungkin juga apa ya, ada sisi beruntungnya. Bisa jadi orang deket kamu beruntung. Misalnya ada temen kamu ya deket sama kamu, terus kamu kenalin ke si A, terus kamu kasih project, kamu kasih kerjaan, kamu kasih cuan, kan ya orang jadi beruntung kan deket sama kamu. Atau bisa juga nih, kamu misalnya lokasinya jauh sama temen kamu ya, entah LDR atau kalian lokasinya berjauhan. Tapi walaupun berjauhan, kamu tetap keep in touch, tetap komunikasi, berkabar, tanya kabar teman kamu gimana, tetap silaturahmi. Nah, menurut orang ya itu menarik. Kan jarang-jarang ya orang kalau udah berjauhan tetap pengen tahu kabar temennya. Kamu juga cukup terbuka terhadap apapun, terhadap seseorang, terhadap kondisi seseorang, terhadap cerita seseorang, kamu terbuka, open minded, dan orang datang ke kamu siapa aja ya udah gitu, kamu terima aja, mau dengerin cerita curhatnya atau mau ngapain, mau susah atau senang, ya kamu tipe yang jujur, terbuka juga apa adanya, dan nggak banyak ngomong gitu. Maksudnya nggak banyak ngomong tuh nggak yang cerewet, lebay, bawel berlebihan, nggak jelas gitu. Dan kamu ada sisi positifnya, jiwa-jiwa kamu tuh kayak menenangkan atau menghangatkan orang lain. Jadi ketika orang deket sama kamu, bawaannya tuh enak gitu loh, hangat, tenang, nyaman, feel safe gitu juga. Ketika orang ada masalah cerita sama kamu tuh jadinya ya kayak ditenangin gitu, orang tenang, nyaman. Happy di sini bisa kamu bikin orang happy, atau happy di sini memang kamu pembawaannya selalu happy, selalu ceria. Jadi setiap orang yang dekat sama kamu tuh kerasa gitu loh, jiwa positifnya kamu, auranya kamu yang happy, menyenangkan, terpancar. Jadi ketika orang dekat sama kamu ikutan happy. Di sini aku lihat ya, kamu tuh suka menjauh. Aku nggak ngerti sisi menariknya tuh di mana kalau seseorang yang menjauh. Tapi bisa jadi ya, misalnya ya kamu lagi deket nih sama lawan jenis, terus kamu ngejauh. Jadi lawan jenis tuh ngerasa kayak ada sisi kamu tuh menarik ya, nggak yang selalu available terus, tapi kamu ada sisi menjauhnya, atau jual mahal, atau tarik ulur. Jadi orang tuh bikin apa ya, bikin penasaran, bikin pengen tahu kamu, bikin pengen tahu kamu lebih, kamu tuh kenapa, kamu tuh orangnya seperti apa, kenapa menjauh, kayak gitu. Jadi ada sisi orang tuh pengen tahu tentang kamu. Tapi sebagian dari kalian punya sisi mau mendekat. Jadi kamu tuh kadang mau mendekat ke orang, mau usaha, mau approach tanpa malu-malu, tanpa apa ya, tanpa perasaan atau jiwa yang sombong. Kamu tuh rendah hati, mau deketin orang duluan, mau usaha, mau bertanya kabar orang, mau mulai komunikasi. Beberapa dari kalian juga orangnya tuh fokus, entah fokus dalam berkarir, dalam bekerja, atau kamu tuh kalau soal pekerjaan tuh selalu kayak fokus, selalu kayak nomor satu. Atau mungkin banyak dari kalian juga yang udah mapan, mungkin juga pekerjaan dan karirnya bagus. Ada sisi yang menarik buat orang lain adalah kamu itu mau nunggu. Aku nggak ngerti nih mau nunggunya gimana. Mungkin aja ya kamu misalnya lagi dekat sama lawan jenis, atau punya pasangan, atau dekat sama siapa, kalian berjauhan, LDR atau gimana lah, tapi dilihat sama orang tuh kamu mau nunggu, sabar, mau nungguin. Bukan tipe yang apa ya, kayak misalnya seseorang nih, kamu punya pasangan, tapi pasangan kamu tuh sebenarnya lagi di kondisi down secara finansial dan secara mental, atau lagi ada masalah, tapi kamu tuh mau nungguin dia bangkit, nungguin dia sukses gitu ya, nungguin dia dari nol, ditemenin sama kamu mungkin. Jadi kamu tuh ya menarik gitu, ada sisi menariknya di situ. Jadi kan nggak semua orang kan mau nungguin seseorang sampai sukses, nggak mau nungguin seseorang sampai move on atau sampai bangkit ya, jarang-jarang sih ya menurut aku. Di sini mungkin ya
ada orang-orang yang dekat sama orang lain, tapi mereka tuh lebih pilihnya kamu. Mungkin kamu punya kelebihan, keunggulan, atau sesuatu yang menarik, tapi bisa juga mungkin orang lain tahu kalau kamu tuh deket sama beberapa orang, tapi ternyata kamu tuh milihnya cuma dia gitu, tapi ternyata kamu tuh deketnya ke dia. Jadi ya menurut orang ya itu kan suatu kelebihan. Kok bisa kamu deket sama beberapa orang tapi kok pilihnya dia? Jadi ya itu suatu poin plus juga menurut orang lain ya. Atau ada juga yang kayak kalian udah ngejauh, entah ngejauh ada masalah, udah putus atau selesai hubungannya, tapi tiba-tiba kalian deket lagi ya. Jadi menurut orang lain adalah kok kita udah berjauhan tapi kok bisa deket lagi. Nah itu kan hal-hal yang gak biasa menurut orang lain. Di sini orang juga ngeliat kamu itu pernah bertransformasi. Misalnya dulunya kamu biasa aja, pekerjaannya, keuangannya, atau kamu tuh biasa aja nih, fisik atau kecantikan atau kegantengan kamu. Tapi lama-lama kamu glow up, kamu glowing, kamu berubah, kamu bertransformasi menjadi seseorang yang dilihat sama orang lain tuh beda. Jadi orang ya tertarik sama kamu ya. Dan ada sisi dimana kamu tuh easy going, enak diajak ngobrol, diajak main, diajak have fun, kamu seru, kamu bikin orang lain happy, sekeliling kamu jadi happy. Aku tadi udah ngomong lama, ternyata nggak ke-record. Kenapa ya akhir-akhir ini tuh bikin video kayak agak menguras emosi ya. Ada udah sabar-sabar banget. Ya udah kita lanjut ya. Yang membuat dirimu menarik. Di sini mungkin kamu pernah punya konflik, pernah punya masalah sama orang. Tapi entah gimana kamu tuh mau yang tiba-tiba nyamperin dia, tiba-tiba yang muncul ke hidup orang itu lagi, tiba-tiba yang misalnya kamu baik-baikin, sangat welcome. Ya atau bisa juga kamu minta maaf ke orang itu. Jadi kesannya tuh kayak kok udah ada konflik, punya masalah, kok kamu mau gitu ya. Kayak deket sama orang itu. Terus kayak apa ya minta maaf duluan gitu, karena nggak semua orang menurut aku mau minta maaf, nggak semua orang mau cari-cari orang lain duluan, apalagi kalau kita udah punya masalah gitu ya kan, kayak gengsi, kayak ya ngapain gitu, tapi kamu tuh mau loh kayak gitu. Menurut aku ya jarang-jarang banget sih orang kayak gitu. Ya istilahnya ya kamu berjiwa besar kan, mau merendahkan hati untuk muncul dan minta maaf. Dan di sini aku lihat banyak dari kalian tuh yang kreatif, ide-idenya menarik, brilian. Jadi mungkin orang banyak ngeliat apa aja yang kamu lakuin ya. Beberapa hal tuh kayak kamu tuh ternyata sekreatif itu ya, banyak banget hasil-hasil dari kreativitas kamu yang orang tuh bisa lihat. Orang lain gak ada yang bikin ini, kok kamu bikin ini gitu, kok kamu bisa punya ide kayak gitu. Nah menurut orang lain ya ide kamu tuh brilian, kreatif, cemerlang gitulah ya. Kamu juga orangnya keponya ini menarik. Misalnya ya nggak tahu nih ya situasi kondisinya apa, dengan keponya kamu tuh kayak menghasilkan sesuatu gitu. Misalnya hubungan kamu sama seseorang gak baik, terus kamu cari tahu orang itu entah gimana, jadi kayak ada sesuatu yang bikin orang lain ya karena hasil keponya kamu gitu, jadi kayak menghasilkan sesuatu dan menarik. Ya misalnya ya di pekerjaan, karena kamu kepo, kamu cari tahu ini, cari tahu itu, terus tiba-tiba kamu punya ide, terus kamu kasih tahu gitu ya sama pimpinan atau bos kamu, dan bos kamu jadi ngeliat kayak wah kamu tuh beda ya dari yang lain, kamu tuh inisiatif, punya inisiatif lebih ini dan itu. Kok bisa? Ya itu sebenarnya dari hasil keponya kamu gitu, kamu cari tahu ini dan itu, jadi ya menghasilkan sesuatu gitu dari keponya kamu. Dan orang lain melihat kamu tuh kayak bersinar, shining, glow up atau glowing, kayak beda gitu. Ya mungkin ya entah gimana, mungkin aura kamu terpancar positif atau baik, aura kamu tuh bagus lah buat orang sekeliling kamu. Tapi bisa juga mungkin di saat orang ngerasa putus asa, nggak ada harapan, ngerasa hidupnya suram, tiba-tiba kamu hadir dalam hidup dia. Ya mungkin ya ada seseorang mungkin yang tercerahkan karena hadirnya kamu, entah dikasih nasihat, entah cuma ngobrol-ngobrol aja sama kamu atau apa. Pokoknya ada seseorang yang
ngerasa tercerahkan gitu ya. Ngerasa tercerahkan karena adanya kamu, atau ngerasa hidupnya lebih cerah lagi ya, pasti ngerasa beda banget deh di saat seseorang udah putus harapan, udah mentok banget, udah suram banget hidupnya, tiba-tiba ada seseorang yang wah gitu kan, menyinari hidupnya gitu, membuat hidupnya lebih nyaman, lebih hangat lagi. Pasti itu beda banget deh. Mungkin kamu orangnya ini ya, bisa menepati janji. Ada orang-orang yang tertarik sama kamu karena kamu tuh ya bisa menepati janji, omongannya bisa dipegang, ya kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ada orang lain juga yang ngerasa kamu tuh ada sisi dermawan, baik, suka bantu, suka menolong. Apalagi kalau orang lagi membutuhkan kan, terus kamu ada bantu, dan itu bikin kamu tuh jadi kelihatan wah gitu kan, orang kagum sama kamu. Ada hal-hal kamu tuh kayak lovable, kayak emang layak dicintai gitu, emang mungkin orangnya penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, atau kamu memang suka gampang gitu ya kasih perhatian, kasih sayang ke orang lain. Jadi feedbacknya ya orang juga bakalan sayang gitu, gampang sayang, gampang jatuh cinta sama kamu. Ini jatuh cinta dan sayang nggak harus lawan jenis ya. Jadi kalau seseorang yang love label, penuh cinta kasih, siapa aja tuh ngerasanya ya emang kayak kayak nyaman gitu, gampang banget nyaman, gampang banget, emang orang nggak mungkin gitu, kayak nggak ada alasan buat orang lain tuh nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu, nggak ada alasan buat orang lain tuh kayak nggak nyaman sama kamu. Iya, karena kamu tuh kayak love label, memang gampang buat layak buat dicintai, kayak orang tuh gampang banget buat sayang sama kamu. Karena kamu menarik ya, banyak orang yang kayak pengen ketemu sama kamu, jadinya pengen tahu aslinya kamu, pengen lebih kenal kamu, pengen tahu dalam-dalamnya kamu, pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Terus kamu mungkin suka bantu orang juga ya dalam hal keuangan, kayaknya di saat orang lagi punya masalah atau beban dalam finansial, terus kamu mungkin bantu. Nah di sini ada kayak aku nggak ngerti gimana, ada sisi-sisi kamu tuh yang pemarah, emosi, dan temperamen itu bikin orang tuh kayak ngerasa menarik. Bisa aja sih, misalnya gini ya, ada suatu case ya, entah gimana case ini tuh nggak ada solusi dan jalan keluar, tapi karena kamu bisa nunjukin kemarahan kamu dan emosi kamu, jadi orang lain tuh kayak mau dengerin kamu. Banyak orang yang mau dengerin kamu karena kamu marah, jadi orang tuh pada takut. Jadi ada sisi kayak orang takut, dan orang tuh ngelihat kayak kamu tuh berkarisma. Dengan marahnya kamu, orang jadi pada mau dengerin kamu. Dengan marahnya kamu jadi ada solusi dan jalan keluar terhadap suatu masalah. Ya, itu sisi positif atau sisi baik kali ya. Terus aku lihat di sini kamu tuh mungkin ya jiwa-jiwanya itu pantang menyerah, gak gampang putus asa, pantang menyerah. Dalam kesusahan pun ya kamu terus usaha, nggak mau berhenti dan stop. Itu yang bikin orang menarik. Dan karena kamu menarik, entah gimana orang tuh jadi kayak suka kangen gitu sama kamu. Entah kangen sama kamunya atau kangen sama sifat-sifat kamu ya, sifat-sifat yang bikin kamu menarik. Jadi orang kangen, misalnya kangen baiknya kamu, kangen perhatiannya kamu, kayak gitu ya. Ada orang-orang yang nganggap kamu itu raja atau ratu di hatinya ya. Pokoknya gitulah, kalau itu udah ngerti ya. Ada juga mungkin ya, kamu itu ada sisi kayak suka membawa keajaiban. Misalnya ada seseorang yang punya masalah, dia tuh udah ini banget deh, udah mentok banget, nggak tahu solusi dan jalan keluarnya apa. Tiba-tiba kamu ngasih jalan keluar kayak gini, ya ajaib aja gitu. Jadi kayak hadirnya kamu tuh bikin seseorang ya hidupnya jadi lebih baik lagi, jadi ada jalan keluar, masalahnya terpecahkan. Ya ada keajaiban gitu maksudnya. Atau bisa juga ya, misalnya kamu nih kayak aku bisa baca tarot gitu ya. Ya ajaib gitu ya, magic, karena kamu ngerti dan paham hal-hal yang supranatural, magic gitu.
kamu orangnya ini bisa melindungi, bisa menjaga, bisa kasih protection, memprotek orang lain. Ada jiwa-jiwa nurturing, mau bisa merawat, bisa bisa ngurusin orang lain gitu ya. Mungkin juga ada jiwa keibuan, perhatian, family man juga mungkin. Dan kamu orangnya tuh mau berkembang, mau bertumbuh. Ada juga orang-orang yang karena tertarik sama kamu, jadi lama-lama mereka tuh kayak tumbuh kasih sayang, tumbuh rasa cinta, tumbuh perasaan jatuh cinta sama kamu atau sifat dan karakter kamu juga. Kamu orangnya tegas, itu yang bikin kamu menarik juga. Tegas bukan berarti keras kepala, ya tegas aja gitu. Dan kamu orangnya adil, penuh keadilan. Kamu mau semua orang tuh mendapat perlakuan yang sama juga. Kalau happy ya happy semua, nggak yang egois, nggak mau menang sendiri. Banyak orang lain tuh yang kayak menyimpan banyak kenangan sama kamu, kayak nggak bisa dilupakan gitu. Kamu tuh kayak susah dilupain, jadi mereka tuh kayak sering banget flashback dan ingat kenangan-kenangan sama kamu dulu ya. Beberapa orang menganggap komunikasi sama kamu tuh bagus. Entah mereka terjalin komunikasi yang baik sama kamu, entah memang ya kamu bisa menjaga komunikasi sama orang lain. Maksudnya komunikasinya baik, bagus. Bukan orang-orang yang komunikasinya tuh suka bikin emosi gitu ya, suka bikin marah, enggak. Dan banyak juga dari kamu tuh yang kayak mau komunikasi duluan, mau mulai komunikasi duluan. Dan di komunikasi itu tuh kayak orang ngerasa kamu tuh perhatian, care, kamu tuh nunjukin kalau kamu tuh sayang sama seseorang juga. Kamu tuh positif. Kalau komunikasi juga ngomongnya tuh baik, nggak ada hal-hal yang buruk atau yang aneh-aneh gitu ya, atau yang kasar atau yang negatif. Dan kamu tuh suka kasih di komunikasi tuh kamu suka kasih pesan. Entah pesan penting buat seseorang, entah memang mau ngasih pesan, entah memang selalu ada pesan-pesan atau pesan-pesan baik dari kamu, atau kamu mungkin suka ngasih nasihat, atau mungkin kayak kamu pembawa pesan atau pengirim pesan dari siapa gitu ya, kayak messenger. Tapi bisa juga ya selalu ada pesan atau hal positif gitu setiap orang komunikasi sama kamu. Nah, kamu tuh di pesan-pesan itu juga kamu nunjukin kalau kamu tuh sayang sama seseorang, peduli, care. Ya intinya setiap ada komunikasi sama kamu tuh kayak menarik, atau setiap orang komunikasi sama kamu tuh pembicaranya tuh menarik. Bukan pembicaraan yang kayak nggak ada intinya, nggak ada maksudnya, tong kosong gitu, cuma kayak gosip-gosip aja atau apa. Tapi nggak, setiap pembicaraan sama kamu tuh kayak menarik, seru gitu kali ya. Dan kamu tuh orangnya kan tadi nggak gampang putus asa ya, nggak pantang menyerah. Nah, kamu tuh penuh pengharapan, jiwa-jiwanya tuh kayak selalu berharap, punya harapan positif, bukan yang aduh pesimis deh, aduh hopeless deh. Enggak, kamu kayak gitu. Dan kamu selalu siap buat melangkah. Istilahnya kamu tuh selalu selalu fokus ke depan, ke masa depan. Bukan tipe-tipe yang selalu ingat yang dulu-dulu, selalu ingat yang di masa lalu. Enggak, kamu tuh orangnya mau maju, mau punya masa depan, fokus, dan mungkin ya punya cita-cita, tujuan, dan mimpi-mimpi buat masa depan kamu juga. Di saat kamu gak suka sama seseorang, di saat kamu marah atau emosi, kamu selalu menyampingkan perasaan-perasaan itu, perasaan emosional kamu. Misalnya ya, kamu ada di dalam satu project sama teman kamu, padahal kamu tuh sebel banget sama teman kamu itu, benci banget atau marah, tapi kamu berusaha buat profesional, berusaha buat menyampingkan rasa emosi kamu. Nah, itu kan bikin orang tuh jadi kayak ya kagum sama sifat profesionalnya kamu itu. Dan di sini juga aku ngeliat banyak orang yang tertarik sama kamu, pengen tahu, kepo, terus jadi kayak ada sesuatu yang bikin orang kayak ih kok kamu gini ya, jadi pengen tahu kamu lagi deh gitu, atau jadi pengen cari tahu tentang kamu deh, atau kayak ih kamu sosial medianya apa ya, kayak pengen kepoin deh, kayak pengen stalking deh, kayak gitu-gitu. Jadi pengen orang tuh kayak ketarik gitu loh, kayak ada magnetnya buat kepoin kamu, buat cari tahu kamu lebih dalam lagi.
Semakin orang ngejauh sama kamu, itu yang malah bikin orang pengen tahu tentang kamu. Pengen apa ya? Semakin kamu menjauh sama seseorang, itu bikin orang tuh jadi tertarik, bikin orang tuh jadi apa ya? Merasa kamu itu menarik. Tuh, di saat kamu menutup diri, jadi orang juga pengen tahu tentang kamu. Ada sifat kamu yang manja dan kekanak-kanakan. Entah gimana orang tuh ngerasa kamu jadi kayak lucu gitu. Entah, mungkin kalau kamu jadi childish dan kekanak-kanakan, orang tuh jadi pengen rasanya tuh kayak ngemong gitu kali ya, kayak pengen ngejagain. Ya bisa juga ya, ada orang mungkin yang manja tapi jadi apa ya, bisa manja-manjaan sama kamu. Ada orang yang childish, kekanak-kanakan, karena kamu perhatian jadi dia seneng deket sama kamu, kayak gitu ya. Udah mulai suara kucing ya, tadi tuh aku udah feeling banget pengen kunci pintu, takut ada kucing aku masuk, dan ternyata dia masuk guys. Dan di sini aku lihat ya, semakin orang mendekat ke kamu, semakin kamu ngejauh atau menarik diri atau jaga jarak sama seseorang, orang tuh jadi, ya itu yang tadi di awal-awal sih ya, jadi kayak penasaran. Ada kan orang yang misalnya ya, ada orang tuh yang nggak suka seseorang agresif ya, kayak pasif agresif gitu. Mungkin karena kamunya pasif diam, jadi orang jadi kayak tertarik gitu sama kamu. Ada orang yang nggak suka sama seseorang yang agresif ya kan. Mungkin ada orang yang sukanya sama seseorang yang kayak malu-malu gitu ya. Tapi ada juga loh orang-orang yang di sini ngeliat pas kamu lagi marah, emosi, orang tuh jadi kayak apa ya, nggak tahu, ada sisi menariknya pas kamu lagi marah, emosi, nunjukin kalau kamu tuh marah ya. Dan orang tuh jadi pengen deket sama kamu. Aku lihatnya kalau udah deket tuh kayak susah ngejauh, susah lepasnya. Ya itulah, mungkin banyak hal yang bikin orang tuh jadi apa, tertarik sama kamu, pengen deket terus sama kamu. Terus aku lihat perbedaan. Beberapa hal yang menjadi perbedaan kamu dengan orang lain itu juga membuat kamu menarik di mata seseorang. Dan mungkin gini, ada ya, misalnya gini, kamu punya mantan kamu tuh udah punya pacar baru. Nah, pacar barunya mantan kamu ini yang jadi tertarik sama kamu, pengen kepoin kamu, pengen stalking kamu. Jadi kayak apa ya, mungkin kamu, ada orang yang ngerasa kamu tuh ganggu apa ya, ganggu hubungan mereka, atau kamu tuh kayak ada di tengah-tengah hubungan seseorang. Tapi itu jadi orang jadi pengen tahu gitu tentang kamu. Ya itu yang tadi aku bilang, misalnya ya kamu punya mantan, terus mantan kamu punya pacar baru gitu ya. Ya mungkin pacar barunya mantan kamu ngelihat kamu tuh insecure karena kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih mapan, lebih bagus karirnya, dan lain-lain. Jadi ngerasa ya mantannya pacar kamu tuh kepo, tertarik sama kamu. Banyak hal yang bikin ya dia ngerasa kamu tuh lebih menarik dibanding dia. Banyak hal yang dia ngerasa jadi kayak dia tuh insecure gara-gara kamu. Pembawaan kamu yang tenang, yang kalem, atau pembawaan kamu yang suka menarik diri dan menutup diri, yaitu orang jadi pengen tahu tentang kamu. Jiwa kalem dan tenangnya kamu tuh orang suka. Jadi orang banyak banget yang lebih milih kamu dibandingkan orang-orang lain gitu. Entah gimana, apa ya, nggak tahu nih, mungkin entah kamu yang suka berharap ke orang lain atau orang lain banyak yang berharap ke kamu. Aku lihatnya gitu sih, kayak banyak orang yang berharap ke kamu. Kamu tuh suka bikin orang galau. Iya, suka bikin orang galau. Kalau orang lagi menjauh sama kamu, orang jadi galau sama kamu juga. Terus ini apa, pikiran, mindset, dan pemikiran kamu tuh suka beda, out of the box. Ya apa ya, kamu punya pemikiran dan mindset yang beda dari orang lain, jadi itu yang bikin orang lain juga tertarik ya. Itu ada sisi menariknya kamu. Kadang kamu juga nggak terlalu peduli ya, ada hal-hal yang kayak kamu misalnya nggak peduli sama sesuatu atau seseorang, atau mungkin kamu ya sikapnya pernah berubah atau sikapnya beda. Nah itu jadi orang pengen tahu kenapa kamu berubah, kenapa kamu beda, kenapa kamu nggak peduli. Nah banyak juga nih orang-orang dari masa lalu kamu tuh yang kayak masih punya feeling sama kamu, masih mikirin kamu.
atau mungkin juga kamu cuek sama beberapa orang dari masa lalu kamu, dan itu bikin mereka tuh jadi apa ya, kayak sebenarnya masih punya feeling ke kamu, masih tertarik sama kamu, masih pengen komunikasi sama kamu, padahal kamunya udah cuek. Di sini orang tuh banyak banget karena kamu menarik, mereka banyak yang lihat, suka foto-foto kamu, banyak yang suka apa ya, lihat kenangan atau foto bareng sama kamu gitu. Mungkin banyak yang nyimpen foto-foto kamu juga. Mungkin ya sebagian dari kalian ada yang udah menikah atau punya baby, punya anak. Nah, orang lihat cara kamu memperlakukan anak kamu, orang lihat cara kamu mendidik anak kamu, mungkin ya bagus, hebat. Nah, itu orang jadi tertarik. Mungkin ada sifat-sifat kamu yang keibuan, kayak kamu nunjukin kalau kamu tuh sayang sama anak kamu, atau kamu nunjukin gimana cara kamu mendidik anak kamu. Terus orang ngeliat kayak kamu tuh sayang sama anak kamu, jadi orang berpikir kayak apa ya, kamu tuh seorang ibu atau seorang apa, orang tua yang cukup baik, cukup bisa menjaga dan mendidik anaknya dengan baik. Ada orang yang ngelihat kamu tuh hidupnya penuh perjuangan, banyak halangan, banyak tantangan, tapi kamu tetap berani, tetap mau melanjutkan hidup. Ada halangan atau hambatan sebesar apapun, kamu tetap berani mau melaluinya gitu. Dan kamu tuh bikin orang jadi bercermin, berintrospeksi. Gara-gara kamu orang tuh jadi kayak ingin memperbaiki diri juga, atau gara-gara kamu orang jadi terinspirasi. Ada yang karena kamu tuh orang ngerasa jadi punya kemiripan, punya kesamaan sama kamu, kayak mirror gitu ya, kok bisa sama, kok bisa mirip kayak kamu. Jadi orang tuh ya menarik lah, jadi pengen tahu kamu ya, jadi pengen dekat sama kamu. Di sini orang mungkin ya, beberapa orang ada yang tahu kamu tuh punya masalah yang besar, kamu selalu ada aja gitu masalah-masalah dalam hidup kamu. Tapi sebesar apapun masalah kamu tetap berdiri dengan tegak, tetap apa ya, tetap bisa berjuang, tetap bisa melewati apapun masalahnya. Dan di sini ya kamu selalu mencari tahu hal-hal tuh dari apa ya, dari hal yang terkecil pun kamu details, kamu tahu. Misalnya orang tahu ya, kamu mencari tahu tentang sesuatu gitu. Nah, kamu tuh tahu sampai ujung-ujungnya, sampai akar-akarnya. Pokoknya kamu hebat lah di mata orang lain. Nah, sifat-sifat kamu yang kayak misalnya ya, tadinya kamu mungkin punya usaha atau bisnis yang kecil, small business, tapi lama-lama usaha kamu itu berkembang, punya banyak cabang, lama-lama usaha kamu tuh sukses. Nah, itu yang membuat diri kamu menarik juga. Kok kamu bisa ya mengembangkan atau sukses dalam suatu hal yang tadinya biasa aja, small, kecil, tapi lama-lama tuh berkembang. Sifatnya cuek kamu juga bikin orang menarik. Sifat tenang, kalem, dan kamu juga kayak punya dunia sendiri, bikin orang tuh kayak pengen masuk ke dunia kamu, pengen masuk ke hidup kamu. Dan mungkin ya hidup kamu tuh interesting ya, kamu mungkin suka kasih sesuatu, suka memberi. Misalnya kamu suka kasih hadiah, suka kasih bingkisan, gift ke seseorang. Itu bikin orang tuh jadi kayak kamu ya baik, orang rasa kamu baik, pengen deket sama kamu juga. Mungkin ya sifat-sifat kamu yang pengen tahu tentang seseorang, orang tuh jadi ngerasa, kok kamu cari tahu tentang dia ya, kok kamu tahu banget detail tentang dia. Nah, itu bikin orang tuh jadi kayak apa ya, tertarik balik sama kamu. Kamu orangnya mau bersusah payah, mau bersusah-susah dulu. Kamu mau yang kayak, oh yaudah ngerjain satu hal nih, mau yang susah-susah dulu, nggak mengeluh mungkin juga. Itu bikin orang menarik ya. Nggak tahu ya, nggak ngerti nih, ada sisi kamu yang nggak jelas dan bikin orang tuh mungkin menarik dan pengen tahu tentang kamu. Kamu tuh gimana sih orangnya sebenarnya? Kamu tuh misterius banget, emang aslinya kayak gimana sih? Nah, ada sisi religius atau spiritual, mungkin banyak dari kalian itu jadi orang tuh kayak kagum, kok ada ya orang kayak kamu yang kelihatannya biasa aja tapi ternyata tuh religius. Ada orang yang kayak kamu tampilannya apa ya, kayak
anak modern banget, mungkin anak kekinian banget, masa kini, tapi ternyata tuh religius, rajin ibadah, tahu tentang agama gitu misalnya. Dan kamu tuh orangnya berani menerobos. Misalnya orang tuh udah menutup diri, kayak kasih batasan, tapi kamu tuh bisa tuh menerobos, bisa tetap kayak berani untuk komunikasi duluan, mulai duluan, nggak takut gitu. Jadi kayak, wah, ini orang berani juga ya. Jadi orang tuh kayak, kamu menarik lah di mata mereka. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, gengs, aku bakal kasih satu pertanyaan extra free questions, yes or no questions. Kamu cari pertanyaannya apa, aku tunggu ya. Seperti biasa, udah ngerti kan? Nanti aku kasih jawabannya. Kalau mau post, boleh kamu siapin pertanyaannya, silakan. Oke, udah, jawabannya adalah yes. Yay, semoga itu jawaban yang happy ya, menyenangkan. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.